Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Andrianti dengan nomor NPM 2151108. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Florianus Yudi Priyo Amboro, SHM Hum, dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum. Baik, di sini saya akan menganalisis sebuah kasus dan membandingkannya dalam 3 perspektif, yaitu yang pertama perspektif aliran hukum alam atau kodrat, kemudian yang kedua itu aliran hukum positifis, dan yang ketiga itu aliran hukum sosiologis. Kasus PT Tancho Indonesia Co Ltd. PT Tancho Indonesia Co Ltd merupakan pemilik merek Tancho yang sah dan berkedudukan di Jepang. Dalam kasus ini, PT Tancho Indonesia menggugat Wo Akyong yang dalam gugatan disebutkan bahwa tergugat meniru merek dagang Tancho secara keseluruhan. Pemilik dari barang kosmetik tersebut telah didaftarkan sejak tahun 1961 di 3 negara, yaitu Filipina, Singapura, dan Hong Kong. Dan pada tahun yang sama pula, barang tersebut telah dikenal di Indonesia melalui joint venture dengan NVD City. Factory milik tergugat berkedudukan di Jakarta. Dengan demikian, terbentuklah PT Tancho Indonesia Co Ltd. Tergugat Wong Akyong telah meniru merek penggugat sama secara keseluruhan untuk jenis yang sama. Bahkan tergugat menyatakan sebagai pemakai merek Tancho pertama di Indonesia dan mendaftarkan di kantor merek. Selain itu, tergugat mencantumkan dalam label merek seolah-olah produksi barang buatan luar negeri. Padahal barang tersebut buatan dalam negeri. Dalam kasus perkara merek nomor 521/1971G tanggal 6 Juli 1972, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang PT Tancho Co Ltd ini banyak dijadikan jurisprudensi untuk memutus kasus-kasus merek terkenal. Tergugat pokoknya menyangkal bahwa penggugat sebagai pemilik dan pemakai pertama merek dagang Tancho di Indonesia, yakni sejak tahun 1949. Tancho Co Ltd yang berkedudukan di Osaka, Jepang, tergugat tidak berhak sama sekali atas merek Tancho tersebut baik di Indonesia maupun di luar negeri. Sebaliknya, menurut tergugat dirinya lah sebagai satu-satunya yang berhak dan sebagai pemilik merek dagang Tancho. Putusan perkara merek Tancho tersebut merupakan terobosan Mahkamah Agung yang mengikuti hukum alam, yaitu orang harus beritikat baik dan tidak boleh mencuri milik orang lain. Putusan Mahkamah Agung itu diikuti pembuat undang-undang dalam pembaharuan undang-undang merek selanjutnya. Hukum lahir tidak hanya untuk memenuhi aspek fisik manusia, namun juga aspek eksistensial. Karenanya, hukum bukan objek yang bebas nilai, namun penuh dengan nilai baik atau buruk, benar atau salah, adil atau tidak adil yang menjadi dasar hukum bermakna dalam kehidupan manusia. Hukum bukanlah hanya titah-titah yang berdaulat, namun hukum yang bermoral, dan moral tertinggi adalah keadilan. Mohtar Kusuma Atmaja mengemukakan bahwa hukum bertalian dengan kehidupan manusia dalam masyarakat, bukan hukum dalam arti ilmu pasti dan alam yang objeknya benda mati. Dalam hukum positif, objek yang diaturnya sekaligus merupakan subjek atau pelaku. Ini mempunyai akibat yang penting bagi metode keilmuannya dan penjelasan tentang sebab akibat atau kausalitas. Hukum positif yang menjadi objek ilmu hukum positif tidak sepasti hukum ilmu alam. Sebagai suatu ilmu yang mempelajari hukum positif sebagai suatu perangkat kaidah yang mengatur manusia dan masyarakat, ia tidak diatur oleh metode keilmuan ilmu pasti dan alam, melainkan oleh metode keilmuan humanitis atau humaniora. Beberapa poin penting yang dapat dikemukakan yaitu dari kasus di atas memakai hukum alam. Mengapa? Karena hukum alam telah banyak mempengaruhi perkembangan pemikiran dan praktik hukum. Sebaliknya, belum ada kesatuan pendapat mengenai definisinya. Dikarenakan kalau dilihat dari segi sudut perspektif hukum sosiologis, mazhab sosiologis berpandangan bahwa hukum itu sebenarnya merupakan hasil pertentangan dan hasil pertimbangan antara kekuatan-kekuatan sosial, cita-cita sosial, institusi sosial dan perkembangan ekonomi, dan pertentangan serta pertimbangan kepentingan-kepentingan golongan-golongan atau kelas-kelas dalam masyarakat. Ilmu pengetahuan hukum tidak dapat hanya mendasarkan diri pada analisis logika saja terhadap kaidah hukum, melainkan juga harus menggunakan pendekatan secara sosiologis. Sosiologis adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hubungan antara gejala masyarakat yang satu dengan gejala masyarakat yang lain, sedangkan ilmu pengetahuan hukum menurut mazhab sosiologis memberikan suatu gambaran tentang tingkah laku manusia dalam masyarakat.
Maka dengan demikian, berdasarkan kasus tadi yang lebih tepatnya memakai hukum alam dikarenakan lebih menekankan pada usaha untuk menemukan hukum yang adil, sementara hukum positif berupaya untuk mencapai suatu kepastian hukum. Bagi aliran hukum positif, suatu perbuatan yang menurut hukum dianggap adil, sebaliknya perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum dianggap tidak adil. Jadi di sini ditekankan adalah keadilan menurut sudut pandangan hukum, bukan atas pertimbangan etis, sosiologis ataupun politik. Landasan-landasan pembatasan terhadap hukum yang dibuat manusia harus dibatasi dengan tiang hukum alam sebagaimana yang dikemukakan oleh Grotius, yakni semua prinsip aku punya dan kau punya, milik orang lain harus dijaga, prinsip kesetiaan pada janji, prinsip ganti rugi, dan prinsip perlunya hukuman karena pelanggaran atas hukum alam. Dengan demikian, hukum alam ditaati karena hukum akan memberikan suatu keadilan sesuai dengan porsinya. Kemudian, kelebihan dari aliran hukum alam yaitu mengembangkan dan membangkitkan kembali orang untuk berfilsafat hukum dan mencari keadilan, mengembangkan perlindungan terhadap HAM, mengembangkan hukum internasional. Sedangkan kekurangan dari aliran hukum alam yaitu karena tidak jelasnya apa yang dimaksud dengan hukum alam itu. Hukum alam lebih menekankan pada usaha untuk menemukan hukum yang adil, sementara hukum positif berupaya untuk mencapai suatu kepastian hukum. Bagi aliran hukum positif, suatu perbuatan yang menurut hukum dianggapnya adil, sebaliknya perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum dianggap tidak adil. Jadi di sini yang ditekankan adalah keadilan menurut sudut pandang hukum, bukan atas pertimbangan etis. Menurut aliran hukum yang bersifat sosiologis, hukum itu tidak perlu diciptakan oleh negara, karena hukum sebenarnya tidak merupakan pertanyaan-pertanyaan, tetapi terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang diciptakan oleh kehidupan golongan-golongan dalam masyarakat. Menurut mazhab sosiologis, hakim itu bebas untuk menggali sumber-sumber hukum yang terdapat dalam masyarakat, yang berwujud kebiasaan-kebiasaan, perbuatan-perbuatan, dan adat. Mazhab sosiologis oleh karenanya disebut juga dengan mazhab hukum bebas. Hukum alam bersumber dari Tuhan. Kelompok ini berpendapat bahwa sumber hukum alam adalah kitab suci. Manusia dikuasai oleh hukum alam dan adat kebiasaan. Hukum alam adalah hukum yang lahir bersamaan dengan terciptanya manusia dan tidak berubah sepanjang zaman atau kodrat. Hukum alam adalah hukum yang tertinggi. Menurut Thomas Aquinas, ada dua pengetahuan yang berjalan bersamaan, yaitu pengetahuan alamiah yang berpangkal pada akal dan pengetahuan iman yang berpangkal pada wahyu ilahi. Untuk ketentuan hukum, ia mendefinisikan sebagai ketentuan akal untuk kebaikan umum yang dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat. Hukum alam yang bersumber dari rasio manusia. Kelompok ini berpendapat bahwa hukum yang universal dan abadi itu berasal dari rasio manusia. Hukum alam muncul dari pikiran manusia tentang apa yang baik, benar atau buruk diserahkan kepada moral alam. Hukum alam adalah hukum yang muncul sesuai kodrat manusia yang tidak mungkin dapat diubah oleh Tuhan sekalipun, karena hukum alam diperoleh manusia dari akalnya, tetapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan mengikatnya. Hukum alam merupakan hak alami sebagai tuntunan subjektif yang didasarkan oleh sifat manusia sehingga memberikan jalan untuk revolusi individualisme di kemudian hari dengan nama hak-hak yang tak dapat dicabut kembali. Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.